kita SM Kotor tahu sendiri. Zamannya itu paling tinggi itu motor. Motor paling tinggi. Mereka sekolah anak-anak penggede, mobil bahkan masih bebas. Masih bebas. Nggak takut kita pakai itu. Belum. Memori masih saya congkel-congkel. Tapi emang berkesan be, zaman pada waktu masih sekolah dulu berkesan lah, masih suka keinget. Ada teman-teman yang sekarang ketemu lagi. Oh iya, oh gini, saya tahun 2018 saya mentas di saya kan biasa kan karena saya udah pensiun. Oh, ada aktivitas lain nih, saya back to seni lagi, kembali lagi ke seni. Saya main di Kota Tua dan dari 5 museum di Jakarta saya main atas teatrikal. Terus untuk di hotel-hotel juga saya suka vokal jazz vokal gitu. Di untuk isi kekosongan aja gitu. Begitu saya pulang dari kota, kok bisa turun di Senen gitu. Di Senen. Tahu-tahu turun di situ? Turun di situ, nggak tahu tuh ya. Agak lebay gitu. Air mata saya keluar gitu, muncul gitu, sedih gitu. Di Senen. Terus ini tempat main saya dulu, gini. Oh, tahu jalan ke SM Poncol Senen gitu. Dengan sendirinya gitu. Dengan sendiri saya ngelamun depan pintu tuh. Saya liatin dalam udah dibongkar. Saya mau geser pintunya, mau masuk itu nggak bisa. Ngelamun aja. Ya apa teman-teman masih ada gitu kan. Terus mungkin kalau yang teman-teman tahun 71 72 ya walau alam ya. Masih ada atau enggak gitu. Ya, saya kurang jelas. Iseng-iseng buka Facebook, ya kenal Facebook juga baru 2018 saya, sekarang belum lama gitu, karena diledekin terus, ngapain sih Pak buka Facebook, lebay amat udah tua gitu kan. Anak ngomong gitu. Udah buka, loh ini baret saya nih dipakai. Saat itu saya lihat, ya biasa deh. Kalau di Facebook paling banyak siapa tuh? Misalnya perlu disebutin namanya nggak? Boleh, nggak apa-apa. Saya kenal waktu itu di Facebook pertama Alan, Ape, sama Yopi. Oh iya. Itu istilahnya jembatan saya menuju kembali lagi ke Poncol gitu. Anak-anak 90-an semua itu. Iya. Wih, rupanya itu punya ikatan ya, punya gabungan gitu, komunitas ya. Silatan. Udah saya didorong terus mahalan sama Ape. Ya Om, masuk aja gabungan MKH gini. Saya cari aja MKH, saya cari MKH. Wih, udah banyak juga ya anak Poncol. Terus saya cari generasi saya, kok nggak ada generasi saya gitu tahun 70 atas gitu, nggak ada. Ya alhamdulillah sekarang saya udah bertemu dengan beberapa di atas tahun 70 seperti Asin, ya kan, walaupun di 74 75 ketemu, bahkan ketemu yang abang kelas saya Pak Saifuddin Sofyan gitu kan, dari merah kuning hitam grup semua tuh ya. Pak Lukman Andreas, terus ketemu bapaknya Pak Alan gitu. Bahkan saya nelpon bapaknya Alan, tangis-tangisan saya. Sampai segitunya. Kenapa tuh ya? Nggak tahu deh gitu. Jadi gimana sih ya,
mungkin nanti situ kalau 20 tahun lagi juga ngalamin yang jangan namanya takut kebagian. udah tua tuh agak lebay gitu, gitu. Jadi tangis-tangisan. Saya ketemu Pak Hasim lagi, aduh rasanya walaupun walaupun dia adik kelas saya, aduh rasanya gimana gitu, seperti ketemu saudara gitu kan. Karena zamannya nggak beda jauh, masih 70-an juga kan. Iya. Babe Hasim. Yang tahu edisi kemarin teman-teman, part 1 tuh Babe Hasim udah kita undang. Kalau belum nonton lagi aja di Babe Hasim part 1-nya, alumni 75. Nah ini teman-teman, Poncol zaman dulu walaupun terkenal bandel, nakal, tapi bukan kontra pemerintah, itu bukan dalam arti anti pemerintah yang tadi. Mereka lebih ke menyuarakan suara masyarakat banyak. Nah, kita tanya lagi nih, satu lagi, selain dengan pemerintah, zaman pada waktu itu ada ini nggak, apa namanya, mulai clash sama STM lain atau SMA lain atau pelajar lain lah pada intinya zaman. Dan terus kalau misalkan zaman pada waktu itu bagaimana tuh kalau misalkan ketemu rivalnya gitu di jalan atau di tempat manapun lah gitu di Jakarta? Saat itu yang namanya kita clash dengan pelajar-pelajar di Jakarta ya, itu saya anggap tuh kecil sekali, itu saya anggap selingan gitu ya, selingan. Karena emang jarang gitu. Jarang. Tapi jarang. Ada, sering. Ya kan saya bilang tadi, anak Poncol nggak pernah bikin gara-gara. Tapi kalau disenggol, semua tahu lah. Semua tahu gimana. Kalau disenggol, jadi kita mungkin karena kita ngetok dengan prestasi dengan jadi banyak yang ngiri. Saya juga kurang tahu gitu ya. Jadi itu nggak pernah. Bahkan sekolah ternama ya, saya nggak perlu sebutkan namanya sekolah itu ya. Sekolah ternama tuh dan juga sekolah anak-anaknya penggede gitu ya. Pada zaman itu. Sangat benci sekali sama Poncol. Sangat benci sekali. Kita diganggu. Nggak takut kita. Nggak takut. Habis latihan poli di lapangan banteng, bukan latihan, habis tanding poli di lapangan banteng, dia bikin gara-gara, kita obrak-abrik sekolahnya. Kita obrak-abrik sekolahnya. Lokasi di mana tuh sekolah ini? Ya sekitar. Banteng Pasar Baru lah. Banteng Pasar Baru gitu ya. Teman-teman udah tahu lah. Gak usah disebut namanya. Kita nggak takut. Kita nggak pernah nyari gara-gara saat itu. Kita udah terlanjur dibilang sekolah baik, maksudnya sekolah anak nakal, berprestasi, mereka mungkin pada ngiri gitu ya, ngiri ya. Jadi kita tuh buat ribut dengan sekolah-sekolah itu kita anggap kecil, sampingan gitu. Kita ributnya dengan keadaan pemerintahan yang. Berarti bukan yang dalam arti kalau era-era 90-an nggak usah pakai tanya masalahnya apa, begitu ngeliat rival kita udah spontan. Nah, tapi kalau pada saat itu mungkin nggak sekolah lain lewat aja, kalau nggak diganggu ya udah. Berarti lo ganggu gue gitu kan. Pokoknya kalau diganggu kita maju tak gentar. Nggak sedikit takut juga. Berarti kalaupun ada juga mungkin lebih ke pribadi teman-teman, belum yang rival khusus gitu sama STM ini mungkin belum begitu. Tapi kalau ada yang diganggu secara pribadi, ya udah, ajar bareng-bareng dah sana gitu. Kita nggak main-main loh, kita serang sekolahnya. Kita STM motor tahu sendiri. Saat zamannya itu paling tinggi itu motor paling tinggi. Mereka sekolah anak-anak penggede, mobil bahkan masih bebas. Masih bebas. Nggak takut, kita nggak takut. Belum ada senjata-senjata namanya kita bawa golok, bawa celurit, bawa segala macam, nggak ada. Nggak ada. Dulu nggak ada. Kita mainannya batu, dan kita hancurin sekolahnya. Nah, gitu. Itu namanya jiwa satria gitu. Nggak ada. Langsung ke sekolahan itu ya, bukan ketemu di jalan. Nggak ada gitu. Lumayan ini juga ya. Jadi itu yang kita selain
pemerintah tuh salut dengan anak Poncol, sebagian pemerintah mungkin ya, yang orang-orang benernya gitu ya, salut. Sampai banyak anak-anak pejabat secara diam-diam masuk ke Poncol. Anak pejabat nih. Anak pejabat. Anak-anak pejabat broken home kali ini. Kebanyakan anak broken home. Nah, jadi itu kebanyakan dia nyari prestasi. Jangan ini ya, jangan salah ya. Di Poncol tuh dari kelasnya, istilahnya dari kelasnya copet, maling sampai anak pejabat, lengkap sekali. Unik memang Poncol nih. Unik sekali. Jadi Poncol benar-benar berprestasi saat itu. Siapa itu zamannya itu dari mendapat penghargaan dari Pak Gubernur? Hanya Poncol. Yang saya tahu. Nyata tuh, Be. Nyata. Di koran terpampang semua. Nah, lainnya nih, Babe ada nggak kesan-kesan lain yang kalau misalkan ya tujuannya kalau misalkan diceritain pun siapa tahu ada kawan selentingan dulu yang gue kayak pernah ngalamin nih kejadian ini nih. Oh, berarti ternyata bisa jadi itu teman Babe sendiri karena Babe cerita itu terus dia nonton, dia bisa ingat lagi, kebuka lagi. Ada nggak tuh kejadian sama temen atau sama guru atau sama siapa lah waktu masih di STM Poncol dulu? Pesan yang saya ingat waktu mau ujian praktek, saya di Tanah Abang, di STM Tanah Abang tuh, nggak tahu saya lupa. Oh, bukan di Kampung Jawa, Be? Bukan. Di Tanah Abang. STM Tanah Abang. STM Tanah Abang itu STM berapa? STM berapa ya, lupa tuh saya. Ada ya? Itu 131. Oh, 13 Tanah Abang. 13 STM 13 Tanah Abang yang banyak tukang loak depannya tuh. Iya. Ini 13 Tanah Abang. Saya ujian praktek saat itu bikin mur baut. Ujian praktek bikin mur baut. Kok cepet banget anak-anak bikin mur baut cuman 10 menit. Wah, iya. 10 menit. Bikin manual kan? Manual. Itu bikin manual. Ya pertama ya dibubut dulu gitu ya, dibubut, dibikin mur baut. Nggak taunya apa. Saya juga kok anak-anak ujian bisa cepet bisa cepet. Ditinggal sama gurunya. 10 menit udah store dengan mengamplas baut itu, diamplas lagi. Nggak tahu apa tuh baut. Boleh nyopotin di workshopnya. Boleh nyopotin. Oh, gila ini teman-teman. Itu kan bisa roboh. Jadi contoh, iya. Pulang dari situ nilainya bagus, cuman gedung prakteknya hancur. Iya. Jadi ini namanya konstruksi besi itu kan banyak baut ya. Satu konstruksi besi itu untuk atas, untuk kolomnya aja gitu ya. Ada sekitar 10, yang dicopotin itu 5. Jadi udah mereka tuh pada pintar, emang otaknya cerdas dan liciknya oke deh. Dia masing-masing pada ngamplas, dibikin bagus gitu, bagus. Itu padahal yang naik, gua ngopotin, yang gerinda, store. Guru bilang, cepet sekali ya bikin mur baut ya gitu. Saya bilang, iya Pak, kita udah terlatih gitu. Padahal boleh nyopotin dari atas itu baut, dari atas workshopnya itu, konstruksinya. Itu yang kesan saya, gila anak-anak itu kalau gedung rubuh ini, resiko. Terus anak bilang, diem aja. Kita nggak bisa diem gini. Saya juga kan kalau suka. Saya tuh kalau boleh dikatakan penasehat lah, penasehat teman-teman gitu ya, penasehat teman-teman. Sepertinya contohnya kalau pembagian tugas di warung P aja, saya jangan lo masuk aja, soalnya ada pelajaran yang lo bisa. Terus jadi kita udah saya penasehat bilang ini risikonya berat loh kalau sampai STM itu tahu gedung ini bautnya diambilin, gimana gitu kan. Alah, belakangan aja. Sekarang kita selesai nih. Bikin baut selesai. Itu ujian
sangat cepat sekali, 10 menit selesai semua. Gila gitu. Cuman acting aja tuh ya, dikikir-kikir lagi biar kelihatan dia baut-baut bikin gitu. Iya, kayak dikikir lagi, di apa gerinda, di amplas lagi, jadi kan kayak baru lagi. Padahal gila, bikin baut itu kan setengah jam satu orang sebetulnya. Harusnya. Di 10 menit selesai. Bilang, oh hebat. Jadi untuk praktek mesin, oke, bikin baut. Nah, terus kalau untuk ujian praktek gambar, saya banyak duit. Karena memang saya hobi gambar kan. Bikin gambar. Tapi gambar sendiri nih? Saya gambar sendiri untuk puluhan anak gitu. Saya gambar di rumah, saya ngobjek tuh dulu. Saya ngobjek bikin gambar. Udah. Terus ujian gambar, udah saya kumpulin, saya bagi satu-satu. Ya seberapa aja dikasih duit ke saya gitu. Banyak duit. Ya duitnya juga bukan buat makan sendiri. Ya buat bareng-bareng juga gitu. Kita kan istilah orang mangan ngumpul ya di Poncol itu kan. Udah. Itu cerita jeleknya ya. Ada lagi cerita jeleknya, kita juga pernah punya kebun. Coba deh ceritain deh, ini kebun apa nih? Masa di tengah Jakarta ada kebun? Tengah Jakarta ada kebun nih, unik. Coba. Unik ya, kebun liar. Bisnis itu, kebun bisnis. Jadi zamannya di Kepulauan Gadung depan Asmi itu, Klinis Americana ya. Iya. Itu masih zaman saya masih alang-alang tuh. Alang-alang semua. Kita punya kebun. Mungkin kalau anak level tahun 70 tahu lah kebun apa lah. Kebun bisnis yang sangat menghasilkan. Sangat menghasilkan. Tanam. Mau duit? Iya. Mau duit. Nanti hari Sabtu atau Minggu jemur. Ngeracik di sana juga. Potong, ngeracik situ, jemur situ juga. Minggu bawa pulang. Ya bagi-bagi. Yang bagian marketingnya. Salah satu ya marketingnya seperti kayak di SMA, STM yang anaknya agak sedikit kacau-kacau gitu. Kita bagi-bagi, jual bisnis, berpenghasilan, ya gitulah. Dinikmatin bareng-bareng aja lah pokoknya kayak gitu, buat untuk bareng-bareng. Karena zaman pada waktu itu juga undang-undang psikotropika juga belum ada kan? Belum ada. Itu yang sangat saya sayangkan, ada beberapa temen ya, ini bukan ini anak-anak ya, anak-anak pejabat juga banyak kan, anak pejabat. Mereka ya udah bermain dengan narkoba gitu ya. Oh zaman dulu iya lebih kacau lagi tuh, saya dengar ceritanya tuh. Narkoba. Tapi alhamdulillah bukan orang-orang rakyat biasa, itu kebanyakan anak-anak yang berduit lah. Yang berduit. Saat itu mahal sekali gitu. Nggak mungkin yang rakyat biasa. Nggak mungkin kejangkau belinya. Ya cuma dengar kabarnya udah mati aja. Si itu udah mati, si A udah mati, si B udah mati gitu. Jadi narkoba aja juga dari dulu udah banyak korban tuh. Iya. Jangan ditiru lagi lah. Ya, tapi Poncol walaupun disarang narkoba, tapi untuk ininya enggak so tinggi untuk tingkatan ini, enggak setinggi sekolah-sekolah lain. Enggak kayak yang orang luar perkirain lah. Seperti kabarnya Poncol begini itu mungkin basar zaman dulu yang nambah-nambahin di koran gitu. Jadi itu karena prestasi Poncol itu bagus. Jadi ya namanya kalau sekarang basar ya, basarnya. Basar zaman dulu juga ada nih. Oh, basar zaman dulu tuh nambah-nambahin karena ngiri. Ngiri dengan prestasi. Yang Poncol dikaitin sama apalah apalah. Anak Poncol tuh ya kalau nggak dibaikin baik, kalau dijahatin ya enggak. Apa yang dibilang orang tuh anak Poncol begini begitu jelek itu nggak ada. Saya tahu. Mungkin berita-berita tahun Poncol tahun 80 90
jelek juga itu mungkin buzzer-buzzernya tahun itu saya udah berasa ini perbuatan wartawan atau perbuatan buzzer ini yang karena Babe sendiri ngalamin juga sebenarnya ya biasa aja sih, kalau nakal ya nakal, tapi ya nggak kayak yang diceritain juga. Nakalnya ya nakal wajar anak-anak muda. Semua sekolah lain juga mungkin sama aja. Jadi emang karena namanya ini suka berlebihan gitu, berita tuh suka berlebihan. Nah, kita biasa-biasa aja. Emang sih nakal kita ya, terutama SM Poncol terarah gitu, terarah. Kita tuh nggak nakal ngacak-ngacak politik, ngacak-ngacak apa gitu, enggak. Kita terarah gitu. Cuman kita nggak sukanya keadaan gitu, keadaan yang dibuat kita tuh sampai menderita. Ya, teman-teman saya kan ada juga sampai makan tidur di Poncol karena keadaan susah. Susah. Jadi lebih emang suara ya, suaranya masyarakat umum gitu. Anak pelajar pada saat itu jadi suaranya masyarakat umum. Sampai saya juga kalau sekolah suka seminggu nggak pulang. Padahal nggak jauh-jauh amat juga sekolah Ben. Iya, seminggu aku pulang ya, karena gimana ya, kita zamannya saya tuh ya zamannya membela masyarakat gitu ya. Jadi anak Poncol selalu di paling muka, paling depan gitu. Nunggu calling aja, kalau calling udah kita paling depan. Begitu. Nah ini sekarang pesan-pesan deh, barangkali nanti dari channel ini ada kawan-kawan tahun-tahun lama nonton, atau mungkin siapalah yang masih inget juga atau ngalamin kejadian yang sama juga. Babe punya pesan-pesan apa nih buat, atau bahkan buat adik-adik kita juga, buat adik-adik kita, teman-teman penonton semua MKH Official Channel. Babe mau kasih pesan-pesan apa nih buat kita atau teman-teman Babe? Pesan-pesannya buat teman-teman yang level saya, terutama untuk yang level saya, kalau toh masih ada ya hubungilah kita. Di sini nggak ada senior junior ya, kita di bawah naungan merah kuning hitam SM Poncol gitu ya, mau dia di Wipora ya, Penka, Sera, pokoknya kita di bawah naungan MKH. Kalau masih ada ya tolong kita bersatu untuk menjalani silaturahim, punya semangat yang sama lah, bersamaan aja ya. Bayangkan saya ini udah tua ya, umur udah 67 tahun ya gitu ya, bisa masih tertarik dengan silaturahmi ini gitu ya, masih tertarik supaya kita ada hubungan ya. Siapa tahu ya kita bisa bebesanan nggak tahu juga, ternyata kita saling kenal atau yang belum beruntung bisa membawa keberuntungan, bisa ditopang sama yang beruntung gitu ya. Misalkan ya bisa saling membantu. Terus ya contohnya misalkan si A dagang jualan ini, si B pembelinya gitu, karena kita sering bertemu kan kita bisa saling bermarketing gitu untuk untungnya silaturahmi kita. Dan kesan-kesan juga untuk para pelajar terutama ya, adik-adik kita ya. Sekarang kelihatannya Poncol tuh prestasinya udah oke. Sampai saya lihat di Facebook sampah terbang layang yang dulunya itu permainan orang-orang gedean itu. Silat juga kayak kemarin mereka udah posting juga. Udah permainan orang gedean itu. Terbang layang, arung jeram, segala macam itu permainan elit aja udah dipegang Poncol sekarang. Mesti tetap dipertahanin bahkan ditingkatin gitu. Lebih meningkat lagi untuk sampai di bidang pendidikan, tambah lagi SMK-nya ditambah, seperti bagian IT-nya sekarang ada, sekolah SMK-nya IT-nya ada, terus
Ya mungkin nanti apalagi yang jurusan-jurusan yang perlu kita bongkar ya, terutama ya pendidik-pendidik nih, apa sih yang bisa menaikkan lagi derajat SMK Poncol gitu, buat adik-adik ya terutama ya, semangat, lebih semangat. Jadi kita di sini bukan sekedar silaturahmi, ketemu bercanda bukan. Jadi kita bermotivasi supaya bertemu, bercanda dan berkreasi. Gitu. Jadi berkreasi, saling mengisi lah. Saling mengisi satu sama lain. Jadi adik-adik semua yang ada di SMK Poncol yang masih belajar atau yang masih mencari semangat, jangan tidak ada semangat, tidak ada usaha yang tidak bisa mengeluarkan keringat, semua harus mengeluarkan keringat. Jadi kita bisa, kita berprinsip kita harus bisa, itu aja. Adik-adik semua, moga-moga ajang silaturahmi kita ini jangan dijadikan ajangnya untuk berhura-hura atau cuma bercanda-bercanda aja. Kita harus berkreasi gitu, berkreasi di hal-hal yang positif ya. Iya, hal positif. Itu. Nah itu tuh adik-adik semua tuh SMK Poncol yang masih aktif, prestasinya dipertahanin, semangat terus. Jangan lupa lulus masuk MKH Merah Kuning Hitam, grup komunitas. Iya. Selesai. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada sumber, baru menutup. 3, 2, 1. Nah, terima kasih nih Beh kehadirannya sebagai narasumber nih, ngisi part 2 kita untuk Poncol tahun-tahun lama, tahun 75 ke bawah. Babe tahun 73, kemarin ada Babe Hasim tahun 75. Nah ini kita tutup, mudah-mudahan gue apa yang udah disampaikan tadi bisa ada manfaatnya juga nih, bisa ada manfaatnya buat adik-adik kita, buat rekan-rekan kita semua, bisa jadi buka wawasan baru lah buat kita semuanya nih. Makasih Be kedatangannya Be. Ya sama-sama, amin, mudah-mudahan semua tercapai apa yang kita citakan gitu. Amin. Ya buat teman-teman semua nih, sahabat-sahabat MKH Official Channel, tonton terus MKH Official Channel di edisi-edisi berikutnya nih, bakalan banyak yang seru-seru juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merah Kuning Hitam. Siswa-siswi Poncol berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu mundur, bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.